kerapiannya. Yang jilbabnya masih kurang bagus, silakan perbaiki. Sampah yang ada di bawah meja silakan diambil, dibuang ke tong sampah yang ada. Oke, silakan dibuang di tong sampah keluar boleh. Terima kasih para anak dan apresiasinya telah membuang sampah pada tempatnya. Terus kerapiannya yang pakai dasi setiap hari, selama kita pakai dasi, yang perempuan pakai jilbabnya jangan lupa ya. Oke Nanda, sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Siap gerak kepada Ibu Guru. Hormat gerak, tegak gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabba wa bil islam madina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih kepada ketua kelas telah mengisi doanya. Baiklah, untuk hari ini siapa yang tidak hadir, Nanda? Ada yang hadir? Tidak, Bu. Tidak, berarti hadir semua ya? Ya, Bu. Alhamdulillah. Siap untuk belajar? Siap, Bu. Semangat untuk belajar? Semangat, Bu. Oke, sebelum kita masuki materi, kita harus bikin kesepakatan belajar IPA dulu. Yang pertama, ayo baca apa kesepakatan kita? Saling menghormati. Saling menghormati. Yang kedua, Nasya? Berdiskusi aktif dan berkolaborasi. Oke, yang ketiga, ada yang depan? Tangan bila bertanya. Oke, sepakat ini kesempatan belajar kita? Sepakat, Bu. Oke, berarti kalau sepakat berarti kita harus melaksanakan ini, nggak boleh melanggar ya. Oke. Baiklah, seperti biasa kita menyanyikan lagu Profil Pancasila. Masih ingat ya? Oke, kita coba nyanyi bersama. Oke, boleh Nanda berdiri biar semangat. Boleh dengan gayanya masing-masing ya. Nah, gayanya masing-masing biar semangat. Saja
kita tadi, Ibu akan mengingat pelajaran sebelumnya dengan menyaksikan lagu. Boleh Nanda nanti menyanyikannya, siap? Firmannya apa ini Nanda? Jantung kita ada 4 lubang. Yang mulai. Dan 2 serambi. Ukurannya 1 kepal tangan. Dan berfungsi untuk memompa darah. Jantung kita ada 4 ruang, 2 bilik dan 2 serambi. Ukurannya 1 kepal tangan dan berfungsi untuk memompa darah. Oke, terima kasih. Oke, dari lagu ini Ibu akan mengingat Nanda yaitu pelajaran sebelumnya. Jadi siapa yang bisa apa pelajaran kita sebelumnya dari lagu tadi? Kelompok ini boleh? Dari lagu tadi aja, nggak apa-apa. Jantung itu apa tadi? 4 ruang, 2 bilik, 2 serambi. Oke, bagus, terima kasih. Tepuk tangan sih bikin kita energi kita bertambah. Nah, jangan takut-takut ikut serta. Tepuk tangan nggak apa-apa sering-sering. Oke, kelompok ini yang Ani mungkin sesuai lagu aja nih. Ya. Berfungsi untuk memompa darah, ukurannya 1 kepal tangan. Oke, belum lagi. Lanjut. Yang cowok, aku mau minta cowok. Taski, boleh Taski? Benar sebelumnya membahas tentang jantung Iya, bagus. dan pada jantung terdapat 4 ruang dan berfungsi untuk memompa darah. Oke, jantung berfungsi untuk. Iya, bagus. Ada tempatnya tepat. Bagus kan? Berbeda. Pendapatnya berbeda-beda. Jadi Ibu anggap untuk pelajaran minggu kemarin Nanda sudah paham semua? Semuanya paham? Bagus. Alhamdulillah ya. Kita lanjut. Oke, untuk pertanyaan tematik Ibu hari ini boleh dicatat, nanti akan Ibu pulang kembali di akhir pembelajaran. Pernahkah Nanda merasa jantung Nanda itu berdebar kencang setelah berolahraga? Nah, apa alasannya? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, apa? Karena apabila kita sedang berolahraga, otomatis pembuluh darah kita akan melaju lebih cepat. Ya, itu jawaban Ibu tidak akan menjawab itu benar atau salah. Oke, ada yang lain? Pendapat lain? Oke, Deca. Karena tubuh kita membutuhkan lebih banyak oksigen saat berolahraga, sehingga jantung memompa darah lebih cepat untuk mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Oke, bagus. Untuk pertanyaan kedua, apa perbedaan antara arteri dan vena? Ayo. Ya? Siapa namanya anak-anak? Oh iya, Eswalfai. Arteri itu membawa jantung keluar ke seluruh tubuh. Ya. Vena membawa darah kembali ke jantung. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jawabannya Ibu tidak akan bilang itu benar atau salah karena ini adalah pertanyaan tematik. Setelah kita mempelajari hari ini, Nanda akan tahu jawaban saya tadi benar nggak ya? Salah nggak ya? Jadi nanti terjawab pas kita belajar. Oke, kita lanjut ya. Oke.
menjawab asesmen awal. Jadi nanti masing-masing Nanda boleh pilih pertanyaan 2 saja, masing-masing ya, 2 saja. Nanti tempelkan ke depan. Nah, Ibu akan menempelkan tempat tempel. Bagusnya di mana ya, Nanda? Bagusnya di mana ya? Di sini aja. Oke, terima kasih. Oke, Ibu akan bagikan tiknotnya ya. Apa namanya ini? Tuh. Boleh 1, boleh 2 pertanyaan yang dijawab, boleh seluruhnya boleh juga. Siapa yang mau tambah tiknotnya boleh. Ya, boleh diambil satu-satu, Kak. Oke, silakan. Boleh terserah jawabannya. Fungsi utama darah apa? Kalau udah siap, silakan Anda tempelkan ke depan. Boleh titip nempelnya ke teman. Biar ke depannya tidak terlalu tergesa-gesa atau terlalu dempet. Oke, boleh. Boleh ya, misalnya Anda sebutkan 3 jenis pembuluh darah, itu aja boleh. Mengapa darah berwarna merah? Jawabnya ini sesuai dengan pikiran Anda sendiri. Karena kita belum belajar ya. Sesuai dengan pikiran Anda sendiri. Kalau udah siap boleh ditempel ke depan. Nah, kalau pikirkan aja, mengapa pikir aja. Merah. Masih ya. Coba. Yang siap silakan tempel ke depan. Nah, yang agak susah jalannya silakan titip ke temannya untuk nempel. Pasti siap, silakan tempel. Oke, sedikit serapi mungkin ya, bagus, nggak apa-apa. Oh, apa sesuai jawabannya? Anisya jawaban yang nomor berapa? Oke, nomor 2. Kita urutkan aja ya. Itu 1. Ya, silakan duduk aja. 1, ini 4. Yang 2 ada yang jawab. Yang 2 ada yang jawab. Boleh. Oke. Nomor berapa? Nomor? Warna pink nggak maju? Oh iya, ada warna pink maju. Kita punya 2 warna. Yuk, nomor 2 ada yang jawab. Boleh deh, saya bantu tempel. Boleh. Ya nanti kalau tidak nomor berapa? Urutkan aja.
sudah paham ke fungsi ya, ini kali utama adalah terbalik kuat, nah nggak apa-apa, ada cara yang terbalik nanti. Nah, ya di bawah aja, nah, nah itu nomor 4 dan nomor 4. Oke, udah lagi banyak ya. Udah paham kayaknya. Udah. Ada lagi. Udah boleh. Udah. Boleh Ibu izin baca? Boleh, Bu. Baca satu-satu ya. Oke, khususnya awal kita, jadi Nanda agak banyaknya paham tentang fungsi utama darah, ya. Nah, yang ada jawabnya tadi mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Terus ada lagi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Ada lagi mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan fungsi lain darah adalah membantu proses pembentukan darah dan membunuh kuman. Wah, panjang sekali ya. Terus ada untuk membawa, sama jawabannya, untuk menambah energi, boleh juga. Terus fungsinya untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh, sama ya. Menambahkan oksigen juga sama. Ada beberapa pikirannya itu sama tentang soal nomor 1. Oke, yang kedua ada jawabnya arteri, sama jawabannya. Apa? Oke, yang ketiga ada jawabnya eritrosit dan ada bagus eritrosit semua, arteri. Yang ketiga arteri, vena dan kapiler. Yang terakhir ada karena kandungan hemoglobin. Jadi mengapa darah itu berwarna merah? Karena adanya kandungan hemoglobin. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ada ekspresinya enggak? Belum ada, dipikirkan ya. Oke, jawaban ini akan menjadi kuis kita nanti terakhir. Siapa yang cepat-cepat boleh, akan menjadi asesmen akhir bagi kita nanti. Oke. Oke, Nanda sudah Ibu bagikan beberapa kelompok. Kelompoknya akan dibagikan. Ada kelompok arteri. Nah, Ibu kasih nama kelompoknya arteri. Arteri ini nanti akan melakukan membuat gambar atau disebut dengan oke, nanti kelompok eritrosit, kasih nama kelompoknya ya. Eritrosit ini yaitu kelompoknya namanya kinestik. Nah, kita ini pembelajarannya yaitu diferensiasi. Yang pertama tadi apa kelompoknya kan? Visual. Yang kedua kinestik. Paham ya? Yang ketiga kelompok edukasi namanya vena. Kelompok vena nanti akan menjadi kelompok auditory. Audio ini akan yaitu menampilkan Ibu akan menampilkan video. Nanti semua menyaksikan. Oke, siap? Ya, Bu. Siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Semangat dong. Oke, ini aktivitasnya. Nanti kita lakukan yaitu selama 20 menit. Yang pertama ini nanti untuk kelompok eritrosit. Boleh nanti dua.
nutrisi, oksigen, Anda hormon dan boleh senyawa kimia lain ke seluruh tubuh. mendengar, melihat, dan mencatat. Jadi kita paham tentang materi tadi. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu bagian-bagian yang mengusung jaringan darah. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut tersebut tersusun atas protein dan beberapa zat seperti sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Setelah mengenal plasma darah, kita akan bahas bagian yang kedua, sel-sel darah. Benar sekali. Sel-sel darah ini dibagi lagi menjadi 3 jenis. Ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau yang sering disebut juga dengan eritrosit merupakan sel yang tampak atau berbentuk seperti donat dengan cekungan di tengahnya yang berwarna merah dan tidak memiliki inti sel. Penyebab sel darah ini berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Hemoglobin adalah suatu protein yang bertugas membawa oksigen. Jadi di sel darah merah ini banyak mengandung oksigen. Yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih. Berbeda dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Jumlah sel darah putih tidak sebanyak dengan jumlah sel darah merah. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam organ tubuh. Apabila di dalam darah terjadi peningkatan jumlah leukosit, maka kemungkinan terjadi infeksi di bagian tubuh. Nah, yang ketiga ada keping darah atau trombosit. Trombosit yang sering juga disebut dengan keping darah merupakan komponen darah yang termasuk kecil dibandingkan komponen sel-sel darah lainnya karena terdiri dari gumpalan atau kepingan yang tidak memiliki inti sel. Fungsi utama dari trombosit ini adalah membawa faktor pembekuan darah. Itu ada 3 sahabat, ada sel darah merah, eritrosit, ada sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Sudah paham ya bagian-bagian yang membentuk jaringan darah? Ada plasma darah dan sel-sel darah. Di dalam sel-sel darah dibagi menjadi 3 jenis. Ada eritrosit, ada leukosit, ada trombosit. Atau sel darah merah, sel darah putih, atau keping darah. Oke, nah tadi sudah menyediakan, Ibu sudah menampilkan video. Nanti boleh bekerja kelompok auditorinya atau kelompok pena. Oke, visual nanti kelompok visual atau arteri nanti akan membuat yaitu namanya poster. Posternya dicontohkan nanti oleh dari referensi lain di internet. Oke, kelompok arteri siap? Siap, Bu. Terus kelompok kinestik yang dikasih namanya kelompok eritrosit ini akan mengadakan itu penelitian, yaitu kita cuma punya sel darah merah sama sel darah putih. Jadi yang kita lihat sel darah merah dan putih aja. Oke, jadi caranya Ibu tunjukkan dulu. Semua boleh perhatikan dulu ya Nanda biar tahu. Kalau Ibu taruh di sini kelihatan nggak? Taruh di sini. Kelihatan. Kita coba dengan sel darah putih. Caranya ini namanya Nanda kaca objek. Kaca objek ini yaitu yang kecil itu namanya kaca penutup. Ini namanya preparat kering. Kalau basah yaitu kita bikin sendiri. Sendirinya gini nanti. Kan ada kaca objektif. Nanti misalnya kita mau lihat bawah. Nah, saya melihat bawah. Jadi bawah itu kita letakkan di atas kaca objek.
Terus kita tetes dengan air, lalu kita tutup dengan kaca penutup, lalu kita amati. Itu namanya preparat basah. Yang kita gunakan hari ini adalah preparat kering. Kenapa kita gunakan preparat kering? Karena nggak mungkin dong darah manusia atau apa kita ambil, nggak mungkin kan? Jadi karena itu kita pakai preparat kering. Jadi ini caranya, letakkan di mikroskop. Ini namanya meja mikroskop. Terus kita jepit. Setelah itu kita lihat pencahayaannya. Boleh yang bawa HP dikasih pencahayaannya, karena di kelas kita nggak ada lampu. Yang bawa HP boleh nanti dikasih cahaya. Sudah nampak cahayanya, silakan Nah, kita pakai yang ini ya, ini revolver. Ini kaca okuler. Nah, kaca ini ukurannya 10 kali. Jadi kita melihatnya 10 kali ya. Oke, kita coba lihat. Nanti hasilnya ada. Apa yang dilakukan oleh kelompok adik kloset nanti? Yaitu ibu akan memberikan LKPD-nya. Jadi jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Oke, lihat nanti silakan untuk pencahayaan. Ini makhluk yang besar, yang kecil. Nah, gak apa-apa di otak atik. Nah, biar gambarnya nampak. Paham? Oke, paham untuk kelompok adik kloset? Kita coba ya. Boleh kita jaksinya, internetnya, apa perbedaannya nanti. Oke, silakan. Dan sebelum kita mulai, kita kasih tempo dulu. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5. Ada yang nggak kompak ya, nanti kita coba lagi. Oke, silakan bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok akhir ini boleh bikin yang kreatif gambarnya di warna. Oke, ini LKPD untuk kelompok A. Ada yang mengamati, ada yang menulis ya, ada. Kalau nggak kuat boleh bikin. Cara pakainya ada di LKPD. Boleh ini. Oke, kelompok B, nah silakan cari referensinya di internet. Mungkin diaplikasikan. Nah, oke, silakan. Yang lain semangat. Ayo, ada lesu semangat. Silakan berkelompok bagi bagi tugasnya masing-masing. Silakan. Mungkin ini boleh di cahayanya di
Aku merah. Yang hitam yang menunjukkan itu Nana itu adalah apa? Jadi yang ditunjukkan sesuai dengan objek yang ada di teks. Oke? Pak, yang hitam panjang itu jarum menunjukkan objek kita. Karena itu ya, Nana? Ya, agak ada merah-merahnya karena sudah lama jadi nggak kabur. Ya, coba yang Bu. Boleh ya, kalimatnya. Ini agak di sini ya. Pak, sini. Yang lihat itu. Apa? Kalau dalam berdiri boleh. Boleh, jangan selama gambarnya. Ya, silakan Anda kelompok. Kelompok mana di Pak dalam kelompok? Ya. Ya boleh, bagus bisa bikin gambar itu. Yang mana? Gak apa-apa, warnanya cuma merah atau putih. Ya itu aja. Yang udara, atau disiapkan.
Silakan yang lain, kelompoknya boleh jawab pertanyaan. Iya, lihatnya harus dengan mata kiri. Kalau menggambar, lihat mata kiri, gambarnya dengannya harus mata kanan. Kalau kita nggak bisa, jadi kita fokus Nanda. Kalau sudah ketemu sejarah merah putihnya, boleh kelompok lain mau lihat silakan. Menjawabnya satu aja, Nana. Itu sama pertanyaannya. Oh, mungkin itu nomor 1 atau nomor 2 ya.
Udah berjalan waktu kita 10 menit. Bisa 10 menit lagi, boleh. Boleh, masukin yang lain boleh bantu tulis judulnya. Jadi kelompok yang audio udah siap. Kita mau kelompok
Kelompok pena, kalau sudah selesai boleh jalan dari kursi. Nah, selesaikan tugasnya dulu. Nah, nanti kalau sudah selesai boleh jalan ke kelompok lain. Nah, lihat ya, mulai makan ini supaya matanya nggak sakit, nggak benar. Ada aturan di dalam. Ayo, HP-nya diselesaikan. Ayo. Aku tidak sekarang. Kira begitu dah. Tinggal ini lagi. Ayo, itu maunya kelompok yang ditinggal.
Kita ke sini berdua. Oke, Nana. Yang lain silakan perhatikan kelompok yang tampil. Oke. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok Erik Rosid akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hanifah Rizal. Dan diri saya. Perkenalkan nama saya Nafisa dan Perkenalkan nama saya Rifa Gaidi Yudhani. Perkenalkan nama saya Nisha Rizky. Oke, nomor 1 yang akan dibacakan oleh Ami. Pada Ami bersilakan. Baiklah, saya menjawab pertanyaan yang pertama. Apa perbedaan utama antara arteri, vena, dan kapiler berdasarkan pengamatan kalian? Yang pertama berdasarkan sifatnya, yaitu tekanan. Arteri, tekanannya kuat jika terpotong darah memandar. Vena, tekanannya lemah jika terpotong darah merembes. Kapiler, tekanannya sedang. Yang kedua sifatnya yaitu flat. Arteri hanya satu di pangkal. Vena banyak di sepanjang pembuluh darah. Kapiler Oke, Nanda. Ya. Pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh Nafisa. Pertanyaan yang nomor 2. Mengapa ini arteri lebih tebal dibandingkan dengan vena? Jawabannya adalah karena pembuluh darah arteri mengalirkan darah dengan tekanan yang lebih tinggi ketimbang vena. Soal nomor 3. Apa fungsi kalori pada vena? Jawabannya kalori pada vena berfungsi mencegah aliran darah sehingga darah dapat dipompa kembali ke jantung. Baiklah, yang nomor 4 akan saya bacakan. Yang keempat yaitu jelaskan mengapa kapiler memiliki dinding yang sangat tipis. Jawaban kami, kapiler memiliki dinding yang sangat tipis agar dapat membantu bisa diangkut melalui organisme. Yang soal terakhir atau nomor 5, bagaimana pertukaran zat antara darah dan sel-sel tubuh terjadi? Pertukaran zat antara darah dan sel-sel tubuh terjadi di pembuluh darah kapiler. Itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, Nanda ada pertanyaan? Oh ya, kelompok Vena, silakan. Apa perbedaan saudaraku dan saudaranya? Oke, ya, masalah darah. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Vena.
dikunci, bisa dibuka dulu nggak? Linknya Nanda? Linknya silakan dibuka baru bisa Ibu. Nah, di bawahnya. Kirim lagi ke grup. Ya. Oleh kelompok. Mana tampil? Nah, ini. Ayo. Ayo tampil ke depan. Ayo, semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok BA akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Aisyah. Dekat aja ke. Tenang, fokusnya nggak nyambung jadi ya. Jantung berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, berserambi, ruang atas, dan ruang gigi, ruang bawah. Serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Darah masuk ke gigi kanan dan dibawa menuju paru-paru tempat oksigen menggantikan karbon dioksida. Tiga darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri
Boleh.
Oke, kelompok, cepat kelompok. Visual yuk. Gambarnya udah bagus ya, cuma belum dikasih warna ya. Mulai sini berdua nak. Yang lain perhatikan dulu Nanda. Ayo duduk pada tempatnya. Oh, duduk tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Arteri akan mempresentasikan tentang pembuluh darah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Desi Aprilia. Di sebelah kanan saya sebelah kiri saya, Levina Tussolifah. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang pembuluh darah. Sebelumnya, kami meminta maaf kepada teman-teman karena kami belum selesai menggambar pembuluh darah. Ya, bagus ya. Oke, lanjut. Nah, ini gambar yang sebenarnya. Pada gambar ini terdapat arteri. Pada gambar ini terdapat arteri. Arteri yaitu berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke berbagai bagian tubuh. Yang selanjutnya ada arteriol yang ini. Arteriol berfungsi untuk mengendalikan tekanan darah dan cairan darah ke seluruh tubuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan tutup Nanda. Kami tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Oke, baiklah, kita akan yaitu merangkum hasil presentasi Nanda semua, yaitu pembuluh darah itu bagian dari sistem peredaran darah yang mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh kita. Ya, pembuluh ini mengedarkan sel-sel darah atau nutrisi dan oksigen, yaitu ke jaringan tubuh serta mengangkut limbah ke karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh kita. Jadi terdapat 5 jenis pembuluh darah, 3 jenis pembuluh darah, arteri, vena. Oke, jadi walaupun kelompok tadi ada yang belum siap mungkin karena waktu, nanti ini jadi pelajaran untuk kita semua. Oke, lanjut. Nanti kita Ibu akan mengecek yaitu apakah jawaban Nanda tadi betul apa salah. Oke, tadi fungsi utama mengangkut oksigen dan karbon dioksida, betul apa salah? Betul. Oke, yang kedua soalnya tadi ada jawabannya arteri, betul apa salah? Betul. Oke, yang ketiga eritrosit.
senang dan mendapatkan berbagai ilmu baru pada hari ini. Oke, oke, referensi dari kelompok materi ya. Satu aja boleh. Oke, boleh? Referensi kami pada hari ini adalah Iya. kami sangat senang karena dapat pembelajaran baru tentang sel-sel dalam tubuh kita. Iya. Sehingga kami mendapatkan pengetahuan ilmu yang baru. Dan kami juga bahagia karena kita Oke, tepuk tangan.